Ya, pemirsa, kita akan bergeser sedikit dari MK untuk mendengar konferensi pers dari TPN Ganjar. Presiden mengomentari putusan MK. TPN juga dari PDIP, kemudian juga ada Mas Mirza dari PDIP juga, kemudian ada Abrar, ini jubir milenial, Mas dari PDIP juga. Nah, untuk memulai pernyataan sikap yang akan kami sampaikan, saya akan berikan kesempatan kepada Mas Ciko terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman wartawan yang sudah setia menunggu dari tadi untuk menunggu jawaban kami mengenai hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi hari ini. Jadi kita disandra perhatiannya selama 6 jam lebih saya rasa hari ini untuk mendengar putusan tersebut. Pada prinsipnya apa yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi menjadi hak daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Tapi kami mempunyai sikap yang cukup jelas mengenai hasil dari putusan tersebut. Berikut akan saya bacakan sedikit dari sikap-sikap yang telah kami rumuskan mengenai putusan tersebut. Yang pertama tentunya kami merasa bahwa MK hanya berhak menyatakan apakah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Dengan itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengambil materi muatan baru yang tidak tercantum dalam materi pokok undang-undang yang sedang diuji, ya ini ketentuan baru pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka Mahkamah Konstitusi dalam hemat kami telah melampaui kewenangannya sebagai institusi negara. Yang ketiga tentunya apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi walaupun ia bersifat final dan binding tidak memiliki fungsi legislasi. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah sebuah institusi yang tidak mempunyai fungsi legislasi, maka apa yang diputuskan tidak otomatis menjadi hukum. DPR dan pemerintah bersama harus merevisi undang-undang pemilu sesuai dengan keputusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan demikian, sebelum undang-undang pemilu diubah, siapapun yang dimaksud dengan sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah selama usianya belum mencapai usia 40 tahun tidak bisa didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga tidak bisa melakukan perubahan PKPU berkaitan dengan materi muatan pernah atau sedang menjadi kepala daerah sebelum undang-undang pemilu tersebut direvisi di DPR. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan saat ini, dan kalau ada tambahan dari Mas Tama. Terima kasih Mas Ciko. Rekan-rekan sekalian, menambahkan sedikit saja. Pada prinsipnya tentu kami dari TPN menghargai apa yang kemudian sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun tentu saja ini menjadi masukan, karena kami beranggapan bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya menyatakan soal ketentuan undang-undang yang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, kemudian tidak menambah norma yang baru. Nah, dalam putusan ini kami menilai hal tersebut dilakukan. Meskipun pada beberapa kali putusan yang sudah disampaikan, kami cukup melihat itu konsisten. Ada angka tawaran yang kemudian diturunkan dari angka 40, namun kemudian di ujung tiba-tiba kami melihat MK menambahkan norma. Apa itu? Yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, yang tentu saja ini menjadi kritik begitu dan masukan untuk MK di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja ketika ada perubahan norma di sebuah undang-undang, tentu ini akan membutuhkan lagi waktu untuk lebih teknis diatur dalam peraturan-peraturan di bawahnya, misalnya PKPU. Dan tentu saja tahapan ini sudah berjalan pemilu, waktu yang tersisa tinggal 3 hari ya untuk pendaftaran capres gitu ya. Nah, tentu saja ini sesuatu yang membuat teknis pelaksanaan semakin sulit ya, meskipun ketika MK putuskan itu menjadi sebuah ketentuan itu harus dijalani, namun kemudian secara teknis ini pun juga akan menimbulkan kendala.
Dan kemudian poin lainnya, kita juga berharap begitu ya, ini tidak kemudian dipaksakan, karena kalau diteruskan dalam konteks yang seperti sekarang ini juga akan sulit secara teknis, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Ada rekan saya dari mau bicara mana? Oke, mungkin rekan-rekan itu sedikit yang kami tambahkan ya terkait dengan putusan MK dari ini. Itu jawaban juga dari kami. Mungkin selanjutnya kami serahkan kepada rekan-rekan, kalau ada hal yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Siap, Mas. Pak, saya Rian dari Kompas.com. Ini kan berkaitan dengan putusan MK kan yang istilahnya membolehkan usia batas minimum cawapres itu 35 tahun. Nah, ini kan juga isu melebar itu ke pencalonan Mas Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo. Nah, ini kan seperti apa TPN menanggapinya, dan ada info juga bahwa Mas Gibran akan dideklarasikan menjadi kader Partai Golkar malam hari ini. Apakah TPN Ganjar sudah mendapatkan informasinya atau belum nih, Mas? Seperti itu. Terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya mengenai dikabulkannya gugatan yang mengenai pernah dan sedang menjabat atau sedang menjabat. Jujur di tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang kita fokuskan adalah untuk bagaimana caranya memenangkan Bapak Ganjar Pranowo untuk sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 bersama calon wakil presidennya tentunya. Dan kami tidak menaruh perhatian khusus atau memikirkan secara khusus apakah Mas Gibran akan menjadi cawapres daripada capres lain atau dia akan menolak dan lain-lain. Walaupun putusannya sudah memuluskan jalannya bila ia ingin menjadi calon wakil presiden daripada calon presiden lain. Saya rasa itu aja jawaban kita. Ya, silakan. Gatot dari CNN Indonesia mau tanya, apakah tanggapan ini merupakan tanggapan resmi dari partai-partai pendukung Pak Ganjar, dan bagaimana kalau nanti dari KPU meluluskan tambahan pasal tadi yang oleh MK? Sementara ini apa yang kami sampaikan di depan rekan-rekan wartawan adalah sikap resmi daripada tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo TPN. Sikap resmi dari partai-partai yang mendukung pencalonan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, mengenai apa yang akan kami buat bila KPU meluluskan PKPU mengenai calon yang boleh mencalonkan dia cukup sedang atau tidak, sedang apa pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu nanti kita akan bicarakan lagi kalau itu terjadi. Saya rasa sekarang juga karena ini kan hasil dari putusan ini kan baru tidak sampai 1 jam yang lalu ya. Jadi saya rasa rapat-rapat juga masih berlangsung, walaupun setelah putusan keluar ada sikap resmi yang telah kami nyatakan tadi. Mungkin ada tambahan dari Mas Tama. Terima kasih. Iya, Mas, betul tadi melengkapi apa yang Mas Ciko sampaikan. Ini kan putusan baru ya, artinya kami juga belum ada pembicaraan lebih serius. Yang kami lakukan ini merupakan respon cepat terkait dengan permintaan dari rekan-rekan begitu ya, untuk melakukan siaran pers. Itu yang pertama. Yang kedua, memang terkait dengan pertanyaan tadi, itu kan juga menjadi hal yang berkembang di ruang publik ya. Ada yang bilang bahwa ini ada intervensi dan lain-lain sebagainya. Tentu saja kami tidak fokus ke sana. Kami tidak mengurusi itu. Mati. Tes. Kami tidak mengurusi itu. Kita fokus sesuai dengan arahan adalah memenangkan Mas Ganjar. Kita fokus di sana. Dan poin lainnya adalah soal asumsi atau dugaan-dugaan, itu saya rasa biarkan saja, itu adalah hak publik begitu untuk melakukan penilaian, dan tentu saja itu ujungnya juga ada pada Mas Gibran sendiri. Apakah kemudian dia akan mengiyakan hal tersebut atau tidak. Jadi tidak ada dari kami kemudian secara kewajiban begitu menjelaskan, mendetailkan terkait dengan hal tersebut. Karena tetap fokus kami adalah bagaimana kemudian kita memenangkan Mas Ganjar, kemudian juga bagaimana kerja-kerja kita di akar rumput begitu
bisa mendorong secara signifikan suara Mas Ganjar untuk memenangkan kontestasi pada 2024 nanti. Demikian. Mungkin ada lagi atau kalau belum mungkin saya bisa tambahkan, sebenarnya ini bukan tambahan, melainkan sedikit penekanan ya dari poin-poin yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang secara hukum yang kita yakini dari tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo ini, bahwa ketika MK telah mengambil materi muatan baru tersebut, ini kami menganggap bahwa MK telah melampaui kewenangannya. Dan poin berikutnya adalah sebelum undang-undang tentang pemilu ini direvisi di legislatif atau di DPR, siapapun yang dimaksud dengan pernah menjabat sebagai kepala daerah maupun sedang menjabat sebagai kepala daerah tidak bisa mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, itu adalah pandangan kami soal hasil putusan ini. Ada pertanyaan lagi? Mas, yes. Saya mau dari antara yang pertama, apa upaya dari TPN kan ini menolak secara tegas, jadi kan MK melampaui kewenangan dan membolehkan kepala daerah itu. Upaya kita dari TPN apa jika seandainya Pak Prabowo nanti bisa memastikan mendaftar ke KPU, dan KPU juga merevisi ke KPU-nya, padahal putusan MK sumir ini dalam TPN kita. Tentunya gini, kami kalau dibilang menolak itu kata yang lain dengan apa yang kami sampaikan sebenarnya. Kami mengkritisi karena dari pandangan hukum yang kami fahami bahwa MK telah melampaui kewenangannya. Nah, mengenai apa yang akan kami lakukan tentunya akan kami pikirkan kembali dan akan dirumuskan kembali oleh tim upaya-upaya apa yang akan kami lakukan. Mungkin Mas Tama ada tambahan. Oke Mas, poinnya sebetulnya yang kami sampaikan kan kekecewaan. Tapi pada prinsipnya, ya kita sebagai warga negara yang baik, sebagai peserta pemilu juga tentu menghargai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Meskipun tadi kita punya catatan yang pertama tadi fungsi MK sebagai negatif legislator yang kemudian itu tidak berjalan, justru malah membuat norma yang baru yang justru tentu saja itu juga akan berdampak langsung pada proses pemilihan umum. Padahal yang kita harapkan dari MK itu adalah memberikan kepastian, bukan kemudian sebaliknya menambah kegiatan-kegiatan baru yang tentu saja tadi fungsi pelaksanaan secara teknis, ada KPU, ada Bawaslu yang tentu saja itu bukan tanggung jawab kami. KPU lah harus menjawab, Bawaslu yang harus menjawab. Kalau kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau kemudian dia mencalonkan diri, lagi-lagi itu bukan menjadi fokus kami, itu silahkan saja. Dan poinnya kalau memang betul kemudian mendaftar, itu kan berarti mengkonfirmasi, mengafirmasi apa-apa yang kemudian menjadi isu di ruang publik. Nah, secara teknis tentu saja kami tidak punya kewajiban lagi-lagi untuk menjelaskan atau yang lain-lainnya. Dan upaya-upaya hukum pun juga kami tidak bisa lakukan. Kan tentu saja kita menghargai putusan MK yang final and binding. Dia sudah final, tidak ada upaya hukum lainnya, kita tidak punya pilihan selain menghargai itu. Tapi kemudian secara teknis tentu akan menimbulkan dampak dan lain-lain. Maka dari itu tentu itu kan kita berikan bebannya kepada KPU dan kepada Bawaslu. Mungkin demikian Mas tambahannya. Ada pertanyaan lain? Rekan-rekan? Jangan doorstop nih. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Nanti dampak dari putusan MK ini apakah akan mempercepat pengumuman cawapres dari Pak Ganjar sendiri, karena TPN kan fokus di pemenangan ya, apakah akan ada dampak karena pendaftaran yang sudah lama? Gini, pendaftaran kan dimulai kalau nggak salah tanggal 19 ya. Tanggal 19 sampai diberi waktu 1 minggu saya rasa. Ya. Jadi belum tentu juga kami akan mengumumkan sebelum atau bahkan di awal pendaftaran. Dan ini sama sekali seperti saya
ulangi beberapa kali tadi bahwa ini sama sekali tidak berdampak pada apa yang telah menjadi fokus daripada tim pemenangan nasional. Jadi sama sekali tidak berdampak apa-apa bahwa kami akan mengumumkan lebih cepat atau belakangan dan lain-lain. Jadi tetap sama, kita punya schedule sendiri dalam pergerakan kita dan semoga itu menjadi yang terbaik bagi kita. Oke, tadi tambahan sedikit Mas terkait dengan situasi yang ada sekarang. Ada poin lain adalah soal ya kalau kemudian memang harus dia berjalan secara teknis tentu harus ada revisi undang-undang dulu gitu ya Mas ya. Dan kalaupun memang mau berjalan ya mungkin di periode selanjutnya, kira-kira begitu. Poin yang kedua juga ada penekanan juga kepada KPU yang kemudian dia harus buat PKPU dalam waktu 3 hari. Saya rasa itu sesuatu yang KPU punya tugas yang banyak menurut saya. Dan saya juga menilai bahwa judicial review yang hari ini dilakukan itu tidak ada sesuatu yang sifatnya urgent, sesuatu yang genting atau mengancam jalannya pemilu. Jadi kami tidak melihat sesuatu yang urgent begitu ya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan lagi rekan-rekan? Oke, siap Mas. Atau Presiden mau nanya, ini apa yang ditunggu sebetulnya untuk mengumumkan calon wakil presiden? Karena juga tadi sudah dinyatakan kalau Ibu itu adalah hak prerogatif Bu Mega, katanya seperti itu. Nah, sebetulnya dari TPN nih, apakah seperti itu seperti yang dinyatakan Bu Mega? Sebenarnya yang ditunggu gini, karena calon-calon wakil presiden yang digodok di TPN sekarang ini yang menurut kami adalah putra-putri bangsa Indonesia yang terbaik, itu semuanya bagus gitu. Jadi kalau semuanya bagus kan emang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kita menentukan. Semuanya lebih banyak plusnya daripada minusnya. Jadi sebenarnya hanya masalah itu. Jadi tidak ada masalah bahwa hari ini sebenarnya kami sudah mempunyai calon wakil presiden atau Bu Mega sudah mengantongi satu nama, bukan karena itu, tapi memang kita betul-betul karena ini untuk bangsa dan negara Mas. Jadi untuk bangsa dan negara, TPN dan Mas Ganjar sendiri tentunya ingin memberikan yang terbaik. Jadi pasangan itu bukan pasangan yang main-main, tapi orang yang mempunyai kualitas tentunya sama atau minimal hampir sama dengan calon presiden. Ya, kira-kira begitu Mas. Ya kalau dari kami tambahan ya mungkin Mas terkait dengan penentuan tersebut kan tentu itu harus dibicarakan di tingkat kerjasama partai ya. Ada partai-partai koalisi, partai-partai pendukung Mas Ganjar yang memang harus bicara. Dan hari ini kami di TPN hanya mendapatkan mandat menjelaskan terkait dengan putusan MK. Jadi itu aja Mas, terima kasih. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Cukup? Ya, cukup. Oke, kalau begitu terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya, juga sudah menunggu respon dari kami terkait dengan putusan MK pada sore hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih.